Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai ini, pembuktian perbesaran sudut teropong atau perbesaran anguler dari teropong. Yang dimaksud teropong ya bisa teropong bintang, mungkin juga teropong bumi, teropong panggung dan sebagainya. Nah, coba perhatikan baik-baik bahwa teropong itu hanya menggunakan dua lensa. Yang satu namanya objektif, yang lain namanya okuler. Nah, objektif itu yang dihadapkan langsung ke objek, ke bendanya, sedangkan okuler itu yang dekat dengan mata. Keduanya sama-sama lensa positif. Jadi kalau kita melihat dengan teropong, misalkan ya teropong bintang, itu bendanya kan jauh banget, jauh sekali. Kalau jauh sekali, maka berarti jarak benda ke lensa objektif itu tak berhingga, sangat besar. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumus persamaan lensa tipis, 1 FOB sama dengan 1 SOB plus 1 SOB aksen. SOB itu tak hingga, 1 per tak hingga itu 0. Sehingga ini tinggal 1 SOB aksen sama dengan 1 FOB. Sehingga SOB aksen sama dengan FOB. Bayangan yang dibentuk oleh objektif tepat jatuh di fokusnya objektif. Jadi di sini jarak bayangan yang dihasilkan objektif terhadap lensa objektif itu adalah jarak fokus objektif. Nah ini pembuktian rumusnya. Oke, sekali lagi karena benda jauh tak hingga. Bayangan yang dihasilkan objektif ini dianggap benda oleh okuler. Sehingga jarak benda ke okuler itu saya sebut sebagai SOK. Yang dimaksud perbesaran sudut adalah perbandingan sudut pandang dengan menggunakan teropong dan tanpa teropong. Kalau menggunakan teropong berarti yang kita lihat adalah bayangan akhir seperti ini dengan tinggi H double aksen. Sudut pandangnya adalah beta. Nah ini sudah saya gambar bentukan bayangannya ya. Terus kemudian kalau tanpa teropong berarti sudut pandangnya adalah alfa. Ini tanpa teropong. Nah kalau di sini alfa secara geometri tentu saja ini juga alfa. Karena sudut ini dengan itu kan bertolak belakang. Jadi sudutnya sama ya. Jadi kalau begitu bisa saya tuliskan perbesaran sudut teropong itu adalah beta dibagi dengan alfa. Sekali lagi perbandingan sudut pandang dengan menggunakan teropong dan tanpa teropong. Nah karena nanti beta itu sangat kecil, beta terlampau kecil, alfa juga terlampau kecil, sudutnya kecil banget, ya mungkin lebih kecil dari 15 derajat, sehingga nanti yang namanya beta itu bisa didekati oleh tan beta, sedangkan alfa bisa didekati tan alfa secara geometri. Nah kita lanjut, M-nya itu berarti bisa ditulis sekarang tan beta per tan alfa. Tan beta, perhatikan baik-baik di sini pada gambar. Tan beta itu bisa ditulis H double aksen. H double aksen per BD. Per BD secara geometri ya. Terus kemudian tan alfa itu adalah H aksen per AC. H aksen per AC. Nah, ini bisa saya tulis juga bahwa tan beta itu H aksen per BC. H aksen per BC. Ini H aksennya, BC-nya itu. Nah, yang bawah H aksen per AC. Sehingga H aksennya itu bisa kita coret, tinggal apa ini? AC dibagi dengan BC. Nah, AC itu adalah jarak A ke C, tidak lain adalah fokus objektif. Nah, sedangkan BC tidak lain adalah jarak benda ke okuler dibagi dengan SOK. Sehingga kita akan menemukan rumus perbesaran sudut dari teropong FOB dibagi dengan SOK. Ini adalah rumus umum untuk menghitung perbesaran sudut dari teropong. Nah, bagaimana kalau misalkan kita melihat bayangan tanpa akomodasi? Itu berarti jarak bayangan akhir terhadap okuler itu harus jatuh di titik jauh mata. Kenapa tandanya min? Karena bayangan yang dibentuk oleh teropong itu bersifat maya, jadi harus tandanya min. Kalau mata normal itu titik jauhnya tak hingga. Sehingga kalau SOK aksennya itu min tak hingga, karena pairnya tak hingga, kita masukkan ke rumus 1 FOK sama dengan 1 SOK plus 1 SOK aksen.
Nah, ini berarti apa? Seper SOK, ini minus seper tahingga. Lah, seper tahingga itu 0. Jadi ini seper SOK. 0 kan ini. Jadi kalau begitu, seper FOK itu sama dengan seper SOK. Tentu saja SOK-nya itu harus sama dengan FOK, kan gitu. Jadi kalau begitu, jika SOK sama dengan FOK, ini dihapus, diganti dengan FOK. Jadi ini melihat dengan tanpa akomodasi. Atau melihat dengan relax. Seperti itu. Tapi bagaimana kalau kita melihat dengan akomodasi maksimum? Akomodasi maksimum. Kalau akomodasi maksimum, maka SOK aksen itu harus diisi min SN. Jadi kalau mata normal, ya, mata normal, lensa matanya masih bagus, maka SOK aksen SN-nya diisi 25 cm. Gitu kan? Nah, nanti kita akan memasukkan lagi ke rumus ini. Nah, kita cari rumus umumnya aja. Jadi, SOK aksennya itu diganti min SN. Saya buat umum aja, titik dekat mata, SN atau PP. Biasanya ya, boleh disebut juga punctum proximum, PP. Nah, jadi kita masukkan ke rumus seper FOK sama dengan seper SOK plus seper SOK aksen. Jadi ini seper FOK sama dengan seper SOK min seper SN. Nah, kita pindahkan ke ruas kiri seper FOK plus seper SN itu sama dengan seper SOK. Berarti bisa saya samakan penyebutnya ya. Berarti ini SN dikalikan FOK, di sini berarti SN ditambah dengan FOK sama dengan seper SOK. Jadi kalau begitu M-nya tadi rumus umum FOB dibagi dengan SOK, boleh ditulis FOB kali seper SOK. Nah, tapi di sini seper SOK-nya kan sudah ketemu ini. Jadi kalau begitu ini FOB dikali dengan apa? SN plus FOK dibagi dengan SN kali FOK. Nah, kalau kita sederhanakan lagi, M-nya itu bisa ditulis. Ini FOK-nya saya keluarkan. Jadi FOB per apa? FOK dalam kurung. Nah, perhatikan baik-baik. Ini FOK-nya sudah keluar. Berarti nanti SN bagi SN itu adalah 1. Ditambah FOK dibagi SN. Jadi tambah FOK dibagi dengan SN. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita sudah temukan untuk akomodasi maksimum perbesarannya adalah perbesaran minimum FOB per FOK dikalikan dengan 1 plus FOK per SN. Nah, M itu perbesaran sudut di sini, FOB jarak fokus objektif, FOK jarak fokus okuler, sedangkan SN atau bisa juga disebut punctum proximum atau PP itu adalah titik dekat mata. Kalau mata normal boleh diisi 25 cm.